Mesias adalah orang yang diurapi. Sekali lagi, Mesias adalah manusia yang diurapi. Kristus adalah manusia yang diurapi. Kristus adalah manusia yang ditahirkan. Paulus mengaku bukan menerima dari manusia, tapi menerimanya dari orang Farisi, ahli Taurat, kerasukan 8 roh jahat, lalu menyesatkan banyak orang. Ingat ya teman-teman, Galatia 1:12, Paulus tidak menerimanya dari Yesus, tapi dari Yesus. Sedangkan Yesus yang asli mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu. Dan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat mengaku Yesus. Paulus menerima Injilnya dari pernyataan oknum yang bernama Yesus dan bernama Mesias. Yesus Mesias atau Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yeshua HaMashiach. Matius 24 nomor 24. Mesias palsu. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang ke seluruh dunia dan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin dia menyesatkan banyak orang. Di data nomor 4 nomor 5, sang nabi palsu, sang rasul palsu, sang Mesias palsu akan menyesatkan banyak manusia. Siapa oknum ini yang mengaku Yesus Kristus dan tapi bukan manusia? Halo Bang Ju. Iya, halo. Bisa nggak Bang bacakan untuk Kisah Haji ayat 52 Bang? Apa? Kisah Haji ayat 52. Apa ini? Dibenarin lagi bacanya? Coba lihat. Kisah Haji ayat 52. Itu gak ada kis itu surat. Nah, Al-Hajj maksudnya itu. Al-Hajj. Al-Hajj? Al-Hajj. Nah ya, ayat 52 Al-Hajj. Oh. Al-Hajj. Wa ma ansalna min qabli kamil rasul. Itu kali-kali itu banyak Pak ya. Iya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitan fil umniyah wa yamsakhullah ma yulki syaitan thumma yuhkimullah ayatihi wallahu alimun hakim. Dan aku tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah mengetahui maha bijaksananya. Jadi setiap nabi itu ketika diutus, itu akan diganggu oleh iblis. Santer kita dengarkan bagaimana Yesus diganggu iblis, dicobai iblis. Itu santer itu. Bagaimana Nabi Musa diganggui oleh penyihir-penyihir. Bagaimana kemudian Abraham diganggu oleh orang-orang yang benci kepada tauhid. Bagaimana Nabi Musa, bagaimana Daud, bagaimana Salomo, bagaimana Yesus dicobai oleh iblis. Bahkan sahabatnya, muridnya sendiri mengkhianat kepada dirinya. Yesus berkata di dalam Yohanes 6:70, aku yang memilih engkau yang 12 muridku, satu di antaramu adalah iblis. Iblis selalu mengiringi. Itulah yang saya katakan tadi. Iblis senantiasa mengiringi segala sesuatu ketika Nabi datang. Ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, iblis datang memalingkan ajarannya. Yang tadinya rasul dipalingkan menjadi Tuhan. Yang tadinya nabi palsu dirasulkan kemudian. Itu iblis, cara kerja iblis kayak gitu. Jadi Allah mengatakan, wa ma arsalna min qablik min rasulin wala nabiyyin illa idzan tamanna alqasyaitanu fi umniyati wa yamsakhullah. Allah kemudian menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu. Makanya Nabi Isa itu tidak disalibkan. Makanya Yesus di dalam Bible itu yang asli anak Maria itu tidak dibunuh. Yang dibunuh itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah itu.
Jadi setiap nabi datang pasti diganggu oleh iblis. Tetapi Allah senantiasa kemudian membersihkan ajaran nabi tersebut dari sentuhan-sentuhan iblis. Fayamsakhullah ma yulqis syaitan tsumma yuhkimullah ayati. Itu jelas itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Seperti itu, Bung. Nah, cuman kalau kita lihat ya, satu hal yang menarik di dalam Bible, kalau Nabi Muhammad diganggu oleh setan, Paulus malah didukung oleh setan. Ini lucu. Di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18, iblisnya yang kampanye, yang promosikan Paulus sebagai rasul. Itu hebatnya. Kalau Nabi Muhammad diganggu iblis, Nabi Isa, Yesus diganggu iblis, Paulus didukung iblis. Silakan Anda baca Kisah Para Rasul 16. Iblisnya teriak, "Wahai kalian semua, Paulus ini dan kawan-kawannya adalah utusan Tuhan yang Maha Tinggi untuk mengajarkan kalian kepada jalan keselamatan." Iblis yang teriak. Apesnya harusnya Paulus itu berterima kasih. Malah Paulus risih karena iblisnya kemudian mengajarkan sesuatu yang benar. Entah Paulus itu malu didukung sama iblis, atau Paulus ini nggak mau kalau iblisnya itu bertobat. Dalam nama Yesus, kuusir kau iblis. Ngapain diusir? Lo ajarannya sudah benar kok. Kalau kamu memang Rasul Tuhan dan kau memang mengajarkan keselamatan, ngapain lo ngusir setan yang teriak-teriak bahwa kau itu adalah Rasul, kau itu juru selamat, kau itu pengantar kepada keselamatan, kau itu utusan yang Maha Tinggi. Ngapain kau usir? Bukan kayak iblisnya sudah bekerja dengan baik. Daripada iblisnya berkata, ini bukan rasul, ini rasul palsu loh, ngajarkan kalian ke neraka, baru bisa kau usir. Lah ini iblisnya kampanyenya benar kok. Nah ini baru anak soleh. Abah lagi capek dibuatkan buah. Thank you ya. Masya Allah. Gimana bang, kok Paulus itu didukung sama setan itu kenapa? Seakan-akan iblis yang berkata, seluruh manusia ikutlah kepada Paulus, nyembah makhluk yang bernama Yesus. Kenapa bisa kayak gitu bang? Kok iblisnya dukung Paulus jadi rasul? Nambahin Ini mode tertawa yang baru dikirim dari Dubai bang, susah dipakai sama yang lain. di kita Gitu bang, gitu. Saya kalau tertawa begitu kan saya lagi flu. Saya tertawa gitu, virusnya keluar lewat hidung, terhempus dia keluar. Sama dalam kitab Ayub 27 nomor 3. Oke Bang Juma, aku boleh tanya satu lagi gak Bang? Ya, Mengapa silakan. setiap di dalam kita pasti kebanyakan setan muslim daripada setan Kristen? Itu karena dia semasa hidupnya berbuat jahat, atau di dalam perbuatannya itu karena menganut agama salah? Maksudnya apa? Pertanyaannya apa? Mengapa itu kan? Chatting dengan setan? Iya, kebanyakan jin itu kan jinnya muslim, gak pernah jin orang Kristen kedengaran. Itu karena apa? Karena dia semasa hidupnya di bumi melakukan hal aneh, atau kenapa? Oh, kalau jin dan setan itu beda. Jin dan setan itu berbeda. Kalau jin itu mendengarkan Al-Quran, sedangkan setan itu tidak bisa dengar Al-Quran. Itu bang, berbeda. Di dalam Al-Quran surat jin diterangkan kemudian di ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian dengan sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhiya ila annahu istama' nafarum minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan,
Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran. Itu jin. Adapun setan itu berbeda. Kalau setan itu di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 12 kemudian, di sana setannya tidak bisa kemudian mendengarkan Al-Quran. Mereka tidak sanggup untuk mendengarkan Al-Quran itu. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran, maka mereka akan berlarian, takut mendengarkan bacaan Al-Quran. Innahum anis sam'i lama'uzulun. Sesungguhnya untuk mendengarkan Al-Quran saja iblis akan dijauhkan. Iblis tak sanggup. Sedangkan Tuhan Anda justru malah dicobai sama setan. Jadi orang Kristen ini harus belajar memisahkan untuk membedakan antara jin dan iblis. Itu beda. Iblis itu manusia, makhluk yang ingkar kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan jin itu adalah makhluk yang mendengarkan perintah Tuhan, meski sebagian juga di antara mereka ingkar kepada perintah Tuhan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jin dan manusia itu tugasnya sama, yaitu beribadah kepada Allah. Jin yang ingkar kepada Allah disebut iblis atau setan. Manusia yang ingkar kepada Allah disebut kafir. Makanya iblis itu segolongan dengan kafir. Al-Quran surah Sad yang menjelaskan itu, bahwa orang-orang yang iblis itu adalah sekelompok dengan siapa? Sekelompok dengan kafir, orang-orang kafir. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Jin yang adalah iblis kemudian itu sekelompok dengan orang-orang yang disebut kafir dalam Al-Quran. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis. Iblis menyombongkan diri, dan iblis termasuk golongan yang kafir. Orang Kristen menyombongkan diri kepada perintah Tuhan, maka disebutlah kafir orang Kristen itu. Mana perintah Tuhan yang Kristen lakukan? Coba tunjukkan, ada nggak? Ada nggak? Tak ada, bang. Perintah Tuhan jangan makan babi. Kristen? Jangan menyembah hal lain selain aku, katanya. Ya, Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan menyembah Tuhan selain daripada aku. Tak ada Tuhan lain selain daripada aku. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, yang kami sembah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Bukan sembahan kami itu ciptaan. Yesus ciptaan. Roh juga ciptaan. Sedangkan yang kami sembah adalah pencipta roh dan pencipta manusia. Orang Yahudi menyebutnya Eloah, kami menyebutnya Allah. Sama-sama maha suci, maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16, Allah itu maha suci, Allah itu maha tinggi. Di Al-Quran subhanahu wa ta'ala, Allah maha suci, maha tinggi. Sembahan kami sama. Kristen, Yesus Tuhannya, makhluk, manusia, dan juga roh. Makhluk, roh, makhluk halus, ciptaan. Makanya disebut illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu sekelompok dengan yang kafir. Paulus mengatakan apa, bang? Di dalam Yohanes 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Setan tidak bersunat. Ente juga nggak bersunat. Ya kan? Sapi nggak bersunat, kambing nggak bersunat, monyet nggak bersunat. Bani Israel bersunat, umat Islam bersunat, sama kami. Beda kelas kita. Ya kan? Itulah yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran. Istakbara wa kana minal kafirin. Kenapa iblis itu sekelompok dengan yang si kafir? Karena si kafir ini ingkar terhadap perintah Tuhan. Bahkan pendiri agama Anda, ketika datang firman Tuhan yang menjadi perjanjian baru bagi Bani Israel, dianggapnya sampah. Pendiri agama Anda, Paulus, menganggap bahwa hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah sampah. Hukum Tuhan yang datang kepada Abraham itu adalah tinja, kotoran, skubalon dalam bahasa Yunani. Nah, Anda aminkan, Anda mengikuti keinginan Paulus. Anda meninggalkan keinginan Elohim. Ketika kemudian ditanya,
Ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyada astakbarta am kunta minal alin. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kekuasaanku, yaitu Adam? Apakah kamu sombong? Apakah kamu merasa golonganmu lebih tinggi? Ana khairum min. Iblis berkata, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani, kau ciptakan aku dari tanah. Khalaqtani minar, dari api. Khalaqtahu, dan kau ciptakan dia Adam min tin, dari tanah. Aku lebih baik. Nah, inilah yang dialami oleh Kristen. Kenapa tidak mau menjadi Islam? Karena aku lebih dekat dari Yesus. Karena aku ini dari Israel Yahudi. Karena aku ini anak-anak Tuhan. Aku lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Nah, itulah yang terjadi sama kalian. Padahal Al-Quran ini datang untuk orang Kristen juga. Untuk kalian semua. Sedangkan Yesus datang bukan untuk kalian. Yesus datang untuk Bani Israel. Bukan untuk Kristen. Gitu Bang. Coba jelaskan dulu Bang di Al-Quran, kalau Muhammad itu umur berapa disunat? Al-Quran, orang Arab itu tak ada satupun manusia di dalam Al-Quran, apalagi dari bangsa Arab itu dikatakan disunat di dalam Al-Quran. Tidak ada. Kenapa? Ada satu hal ilmu yang Anda harus tahu. Orang Arab itu ada Islam atau tidak ada Islam, mereka dari kakeknya Ibrahim sudah sunat semua. Sama seperti keturunan Ishak. Tidak ada itu orang menjadi pengikut Yesus disunat, nggak ada. Nggak ada. Karena kamu masuk menjadi pengikut Yesus, maka kamu kusunat. Nggak ada. Kenapa? Karena Bani Israel itu semuanya bersunat. Begitu juga Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad datang membawa wahyu dari Allah, dia perkenalkan dirinya. Aku ini adalah utusan pencipta langit dan bumi. Wahai Abu Bakar, wahai Utsman, wahai Ali, aku ini adalah utusan Tuhanmu. Ikutlah jadi pengikutku. Nah, Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, apa syaratnya menjadi pengikutmu? Oh, yang pertama kalian harus sunat. Nggak ada kayak begitu. Kenapa? Karena orang Arab itu secara turun-temurun dari kakeknya Ibrahim alaihissalam, mereka seluruhnya semua sunat. Ada Nabi Muhammad atau tak ada Nabi Muhammad, mereka semuanya sudah sunat. Berarti Ibrahim tidak sunat. Nabi Ibrahim itu sunat. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, bodohlah orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim. Surah Al-Baqarah ayat 130. Ya, Gitu, apa ada tertulis di Ibrahim dia bahasa sunat atau dia enggak? Nabi Muhammad diwahyukan oleh Allah. Dari lisan Nabi Muhammad, beliau mengatakan Nabi Ibrahim bersunat pada usia 80 tahun. Tuh. Sedangkan Al-Quran mengatakan agar Nabi Muhammad dan umatnya mengikuti ajaran Milla Abraham. Salah satu Milla Abraham itu adalah sunat. Maka kami harus mengikuti Milla itu. Makanya Al-Quran mengatakan orang yang membenci ajaran Ibrahim, yaitu sunat, hanyalah orang yang jahil, orang yang memperbodoh diri. Nah, mari kita buktikan. Kenapa saya katakan bahwa orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang memperbodoh diri? Kenapa? Karena mulutnya mengatakan aku pengikut Yesus, tapi ucoknya bukan pengikut Yesus. Ucoknya Yesus dipotong, kulupnya dipotong. Ucok kalian enggak. Tapi mulut kalian mengatakan aku pengikut Yesus, aku cinta Yesus. Loh, kok membangkang ajarannya? Gitu Bang. Jadi Islam itu saudara memiliki dua sumber hukum, Al-Quran dan As-Sunnah, hadits. Gitu ya. Jadi kalau kami tidak menemukan dalam Al-Quran, tapi Rasulullah menguraikan Al-Quran dan inti dari uraiannya itu kemudian membuat hukum, maka kami mengikuti itu. Seperti itu saudara. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara Joshua, Yesus sunat, Anda tidak sunat, Anda ikut siapa? Aku sunat Bang. Berarti bahaya itu. Karena katanya Bater, itu sunat itu katanya cuma untuk bersih, supaya kita bersih. Tapi Paulus melarang.
Paulus melarang pengikutnya ikut Yesus. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunat nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Gimana dong? Anda sunat kan? Nah, Yesus tidak berguna bagi Anda. Supaya saudara itu kemudian bisa menjadikan Yesus itu berguna bagi saudara, saran saya, ambil paha ayam, sambung dengan kulup Anda. Tapi saya nggak jamin 3 bulan ke depan tumbuh bulu ayam. Karena Paulus mengatakan itu, Galatia 5 nomor 2. Apabila engkau menyunatkan nonotmu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ayo. Gimana dong? Yang mana yang Anda harus ikuti? Yesus atau Paulus? Abang bilang gitu. Ini aja kawanku sampai bilang sama bapak, dia aja sunat gimana dong? Ya berarti dia bukan pengikut. Dia muslim. Tapi dia muslim, tapi dia gak sunat. Sedangkan aku non muslim, tapi aku sunat, itu gimana? Semua Nabi sunat. Dia nggak sunat. Ikut siapa? Ikut setan. Tapi dia muslim juga dong. Kenapa? Dia muslim, tapi dia gak sunat. Oh itu tidak ada muslim kalau tidak sunat. Mungkin KTP-nya Islam. Itu tadi sudah dibahas. Kalau ada orang Islam tidak ikut aturan mainnya Islam, dia bukan muslim. Dia cuma Islam KTP. Nanti KTP-nya yang ke surga. Dia ikut sama Anda. Gitu. Kalau misalnya ada perintah Tuhan memerintahkan kita gunting kuping, apakah Anda ikut? Kalau Tuhan yang perintahkan. Kalau Tuhan mintakan gunting kuping, Ya. ya aku ikut perintah dia. Nah, bagus. Kalau dia perintahkan potong ucok, ya aku ikut dia. nah, bagus. Itu Anda bagus. Cocoknya di Islam Anda, karena Anda lebih perintah Tuhan Anda ikutin. Gitu. Ada yang Islam tapi tidak ikutin perintah Tuhan, ya itu itu malasan. Jadi kalau ada Islam tidak bersunnah itu bukan Muslim. Berarti guna sunat ini apa bang kalau di muslim bang? Gunanya untuk mentaati perintah Allah. Sama seperti ketika Anda diperintahkan oleh Tuhan Anda makan babi misalnya. Apa fungsinya? Ya untuk menuruti perintah Tuhan Anda kan. Tidak ada yang haram yang masuk ke dalam perut, datang masuk ke mulut, tidak ada yang haram. Narkoba masuk, ekstasi masuk, vodka masuk, topi miring masuk, cap tikus masuk. Karena nggak haram. Yang haram itu yang keluar di jamban, yang najis. Kan gitu. Iya bang. Iya. Oke bang, kasih pertanyaan yang lain dulu bang, pertanyaan. Enak. Terima kasih saudara Joshua. Hujan Allah. deras. Ya di tempat saya ini agak hujan deras. Ya mudah-mudahan Lucy nggak sampai ke Nggak pesawat parah. sahabat-sahabat yang lain ya. Aman. Aman. Jadi beliau agak ini juga nih Aki Juma, gara-gara tadi buka room tadi mungkin diserang, agak lemas juga dia kayaknya nih. Iya. Biasalah seperti itu ya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil saudara kita ini yang beberapa hari yang lalu saya ceritakan ya, bersyahadat bersama dengan saya sebagai saksi dan juga Ahli Saiful waktu itu ya, kami bertiga kemudian bersama-sama melakukan prosesi syahadat. Beliau ini pasti kita kenal, sahabat-sahabat netizen pasti tahu. Andai saja beliau sudah ingin buka diri, teman-teman semua pasti kenal. Bukan pasti, tapi banyak di antara sahabat-sahabat yang kenal, karena beliau juga sering di TikTok buka kamera. Yang pastinya ini adalah satu kebanggaan bagi kita umat Islam, karena saudara kita ini, adik kita ini bisa memeluk Islam tanpa ada unsur paksaan sama sekali. Beliau salah satu tokoh pemuda ya,
tokoh pemuda, dan juga saya katakan menurut penilaian saya orang yang memberi pengaruh lah, orang yang berpengaruh di tempat beliau. Dan wajarlah ketika kemudian keluarga beliau merasa sangat kehilangan dengan berpindahnya adik kita ini ke agama Islam, gitu ya. Jadi mohon teman-teman untuk dipahami, beliau ini anaknya serius ingin belajar Islam, sampai-sampai sesaat setelah syahadat kemarin itu langsung minta untuk diikutkan pelajaran di Mu'allaf Center yang ada di Kota Medan. Ya. Gitu ya. Ya, jadi kita doakan beliau supaya beliau betul-betul istiqomah, tidak seperti yang lain. Yang lain itu ada hanya berpura-pura kemudian memiliki misi, ternyata setelah di dalam justru bukannya menjadi contoh yang baik sebagai seorang mu'allaf, malah jual kemu'allafannya kepada halayak banyak agar mudah dikasihani dan seterusnya. Ya, saya rasa adik kita ini alhamdulillah sejauh ini alhamdulillah beliau memperlihatkan akhlak yang baik. Ya. Namun ya resiko pasti banyak, apalagi beliau ini ada keluarga besar, beliau punya nama keluarga yang cukup disegani di tempat beliau. Lalu kemudian tiba-tiba saja mualaf, pasti itu akan membuat sesuatu yang sangat luar biasa bagi tekanan, baik itu dari keluarga maupun dari masyarakat. Nah, karena itu mungkin beliau belum ingin dipublish secara terang-terangan, karena dia ingin memperdalam lebih jauh tentang agama Islam. Sekira begitu teman-teman sekalian. Silakan Akhi Saiful. Ya, kami harapkan juga seperti itu nanti Bri. Semoga nanti Bri tetap bisa istiqomah, pindah kepada Islam. Bri adalah pribadi yang lebih baik, orang yang bisa mencontohkan kepada mereka, inilah Islam. Itu yang kami harapkan, insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah saya mendapatkan dua pribadi yang berbeda gitu, Aki. Dari sebelum dia mualaf juga dia tidak seperti di media sosial. Ternyata anaknya baik gitu, anaknya nggak sombong dan sebagainya. Masya Allah. Syukur alhamdulillah. Itu aja Bri, harapan kami. Insya Allah nanti kalau udah siap waktunya mau membuka diri, kita akan buka. Insya Allah. Terima kasih saudara-saudaraku semua atas saran dan nasihatnya, dan itu tadi yang saya sampaikan. Saya lagi proses pendalaman dan saya tidak mau menjual apa yang saya pilih dan apa yang saya tentukan dalam kehidupan saya sebagai bahan untuk dikasihani bagi setiap orang, dan itu memang bukan tipe dari saya sendiri. Demikian semuanya abang-abangku. Masya Allah, keren. Bang Andi, sekali-sekali boleh ngomong loh Bang Andi. Ya, soalnya hujan di tempat saya ini hujan. Bang Andi monitor, Bunda Rahma. Iya Bang Andi. Bang Andi gara-gara dibilang netizen nggak boleh ngomong, nggak mau ngomong dia, Aki. Dari kegiatan dia itu. Bunda Rahma monitor. Oh iya, nyalain netizen ya. Silakan host, kalau ada saudara-saudara kita Kristen dari bawah silakan dinaikkan. Itu masih ada Aki, Kristen di atas. Oh, ini sahabatnya Bang Handi ini. Iya. Bang Kristen, kok namanya Krislam? Ya Bang Lucu. Zuma. Aduh Bang Zuma. Tadi Namanya bagus. panggil Bang Zuma. Aku penggemar Bang Zuma. Ya, Masya Allah. Pertama orangnya ganteng. Ya, Wis. terus apa ya? Ya
istilahnya bijaksana lah. Alhamdulillah dibilang bijaksana. Wih, cakep sekali lah bangku ini. Ya kita kan sama-sama ciptaan Tuhan, istilahnya nggak ada yang beda itu sih. Jadi menurutku Iya. nggak ada yang lebih hebat lah selain Tuhan. Jadi menurutku ya, apalagi kalau diskusi lintas agama gini ya, mungkin kita harus lebih lebih bijaksana lah untuk menjelaskannya gitu sih. Lebih sabar itu sih menurutku, agar banyak orang yang memang mungkin dari kayak Bang Suma gini untuk mungkin masuk ke Muslim kan, seperti itu. Iya. Kalau Bang Krislam sendiri, menurut pandangannya nih sebagai insan yang bergelut juga di dunia lintas agama, debat, diskusi lintasnya, itu menurut saudara agama Islam yang Anda pahami itu kayak mana sehingga saudara belum tertarik kepada Islam gitu? Sebenarnya kalau pandangan saya ya pribadi, Kristen dan Islam ini sebenarnya kita ini menurut saya secara kitab yang kita punya, istilahnya yang kita imani, itu sebenarnya menurut saya hampir mirip ya dibanding agama-agama lain. Jadi menurut saya istilahnya kita ini benar-benar sangat bersaudara, karena kita berawal dari Ibrahim ya, Abraham itu, yang dimana ada dua istri, yang satu sejarahnya keturunannya ke Nabi Isa atau Tuhan Yesus, yang satunya ke Nabi Muhammad. Itu sih yang menurut pandangan saya sebenarnya kita bersaudara sih. Jadi nggak ada yang istimewa lah di sini. Soalnya kalau ada yang istimewa berarti Tuhan itu tidak adil. Itu pandangan saya. Tapi gini, kalau soal keimanan itu kan pandangan masing-masing, itu aja. Iya Bang Suma gimana? iya. Pernyataan terakhir Abang tadi barusan menarik buat saya ketika Abang mengatakan tentang iman. Menurut saudara saya, apakah setiap iman itu betul? Benar. Setiap iman itu benar. Imannya Islam, imannya Kristen. Apakah menurut saudara ini dua-duanya benar? Kalau pandangan saya, iman itu kan tadi kayak Bang Handi ya. Jadi berbicara menggunakan selain akal pikiran yang sudah dikasih oleh Tuhan, kedua hubungan kita dengan Tuhan secara masing-masing ya. Karena pada akhir hayat juga kita kalau dihakimi juga kan pertanggung jawabnya masing-masing ya. Orang tua atau teman nggak bisa menolong kita. Nah itu sih yang menurut saya, jadi selain akal sehat yang kita pakai, itu selain itu hubungan antara masing-masing dengan Tuhan. Iya. Suara saya kedengaran teman-teman? Dengar jelas ya. Oke, baik. Kalau saya ditanya, apakah iman setiap manusia itu betul? Apakah iman setiap agama itu betul? Apakah iman Kristen dan iman Islam itu betul? Saya katakan bahwa yang betul itu hanya imannya orang Islam. Apa tolak ukurnya? Akal. Sederhana, akal. Makanya di iman kami umat Islam itu dikatakan di dalam Al-Quran, kitabun anzal. Suaranya enggak? Jadi ayat-ayatnya. Dan Suaranya Ki, suaranya hilang tadi. hilang ya. Jadi terjemahan dari Al-Quran yang saya bacakan barusan, dikatakan dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru
wa yatazakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mendapatkan pelajaran. Jadi tolak ukur imannya Islam itu akal. Sedangkan kalau kita melihat tolak ukur daripada kepercayaan orang Kristen itu hanya doktrin, dogma, karena mengikuti ajaran nenek moyang saja, bukan karena akal. Justru ajaran Kristen itu bertentangan dengan akal. Ajaran Kristen loh ya, bukan berarti orang Kristen itu pada semua lini kehidupan tidak berakal, enggak. Pada ajaran Kristen itu sebenarnya dipercayai tidak boleh menggunakan akal. Karena kapan menggunakan akal, maka orang itu pasti akan goyah. Ujung-ujungnya, kalau tetap dia menggunakan akalnya untuk menelaah agama Kristen, maka tentu mereka akan meninggalkan Kristen. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika umat Islam ditanya iman mana yang paling benar, maka kami berani mengatakan yang benar itu adalah Islam. Di luar Islam itu tidak benar. Karena dasar pijakan kami itu adalah akal. Waliyatazakkaral ulul albab, dan hanya yang berakal sehat yang bisa mendapat pelajaran. Berarti yang berakal sehat identik dengan keislaman. Nah, banyak hal yang kemudian yang membedakan antara Islam Kristen dari hal ini. Konsep bertuhan, kalau di dalam agama Kristen itu sudah tidak bisa cocok atau tidak serasi dengan akal. Tuhan datang dalam rupa manusia, itu sudah tidak masuk akal. Kemudian manusia mengandung Tuhannya sendiri, itu sudah tidak masuk akal. Manusia melahirkan Tuhannya sendiri dan menyembah Tuhannya sendiri, itu tak masuk akal. Ada Tuhan ibu kandungnya adalah ciptaannya sendiri, itu nggak masuk akal. Ada Tuhan punya kakek, punya opung, punya saudara, punya sepupu, punya ayah tiri, punya emak, itu sudah nggak masuk akal. Jadi dasar pijakan untuk mengimani ajaran Kristen, ya apa yang diajarkan oleh buyut nenek moyang kita, itulah yang diimani. Berbeda dengan Islam. Semakin dewasa umat Islam itu, semakin dia mendalami Al-Qur'annya, maka dia akan semakin mengetahui agamanya lah agama yang paling benar. Karena dasar untuk menentukan satu kebenaran adalah akal, bukan iman. Akal. Yang mana yang paling bagus di antara semua yang kita pilih? Konsep ketuhanan, berbicara mengenai agama, maka polanya harus bersandar kepada akal. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran surah Shad ayat 29. Begitu Bang? Iya. Iya, jadi ini Bang Suma. Memang benar Bang Suma menyampaikan tadi kalau di Kristen itu kalau menggunakan akal betul pasti akan ini ya. Jadi memang di Kristenan itu kita menjadi istilahnya kita mengimani itu berasal semuanya dari firman itu sendiri. Tetapi kalau saya kasih pendapat secara pribadi pasti ada tambahannya. Cuman kalau dari kekristenan itu melalui firman itu sendiri, itu memang sangat benar sebenarnya. Kenapa? Contoh misalnya ada yang masuk ke Kristen, itu kadangkala cukup dia mendengarkan lagu pada saat dia mungkin di rumah teman, dengar lagu Kristen, tiba-tiba dia merasa nyaman sehingga dia masuk ke Kristen. Istilahnya mempelajari dulu lah, baru dia masuk ke Kristen. Kedua mungkin lewat mimpi. Jadi banyak cara sih kadangkala Tuhan itu untuk supaya mengenal dia dan mungkin lebih percaya kepada dia, itu banyak cara karena dia mungkin bukan mungkin ya, karena memang dia maha kuasa. Kalau itu memang bersifat dari kekristenan. Tapi kalau dari saya pribadi,
selain lewat firman, itu pasti menggunakan akal juga. Kedua, selain menggunakan akal, itu yaitu berbicara keturunan. Iman itu seperti Bang Zuma misalnya, pada saat dilahirkan di keluarga muslim, tidak mungkin pada saat baru dilahirkan tiba-tiba, oh saya mau pilih agama ini. Pasti, halo? Putus ya? Lanjut Bang. Putus ya, kayaknya nggak ada. Lanjut. Beliau mute tuh. Enggak, hilang sinyal itu kayaknya. Nah ini ada. Ya udah. Lanjut aja. Ya, nah, jadi pada saat istilahnya kita dilahirkan itu, otomatis kita mau nggak mau mengikuti keturun istilahnya apa yang diimani dari orang tua kita sendiri. Gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ada orang bertanya, kenapa sih saya nggak dilahirkan di agama ini? Kenapa saya nggak dilahirkan di negara ini? Kenapa saya nggak dilahirkan dari kalangan seperti orang seperti ini? Itu banyak pertanyaan. Sehingga menurut saya, makanya sering saya tanyakan sih ke teman-teman muslim, Tuhan itu penuh misteri nggak gitu? Karena banyak hal di dunia ini yang memang tidak cukup kita, bukan tidak cukup ya, lewat kitab-kitab yang ada itu, istilahnya kita nggak sanggup pemikiran manusia ini untuk sampai ke tahap itu, karena Tuhan itu kan maha kuasa, sedangkan manusia ini kan sangat terbatas. Nah, sangat terbatasnya itu otomatis secara akal pikir kita itu tidak sampai ke pemikiran Tuhan oleh misterinya Tuhan itu. Oleh karena itu, ya itu sih kalau di kekristenan lewat ini ya, firman itu, karena iman timbul dari pendengaran itu dari firman. Nah, kedua kalau saya pribadi ya ini tambahannya yaitu akal juga. Ketiga yaitu keturunan. Jadi akal itu nggak bisa 100% karena manusia itu sangat terbatas daripada Tuhan. Karena Tuhan itu penuh misteri. Itu sih menurut pandangan. Kenapa? Oh ya, satu lagi, kalau saya bilang Tuhan penuh misteri, karena sampai detik ini tidak ada seorang pun yang bisa memastikan antara saya, Bang Zuma sama teman-teman, jangankan besok, nanti malam ini loh, apakah kita masih di dunia ini atau kita sudah nggak ada. Nggak ada yang bisa memastikan. Itulah yang namanya Tuhan penuh dengan misteri. Itu sih Bang Zuma. Iya, baik. Gini, Tuhan itu sebenarnya tidak ada yang misteri dari Tuhan. Tuhan sudah menyatakan dirinya, sudah sangat jelas, tak ada yang disembunyikan kemudian oleh Tuhan. Hanya saja kapasitas kita sebagai manusia yang tidak bisa menembus akan hakikat Tuhan itu sendiri. Namun standarisasi akan pengetahuan yang Tuhan berikan berupa akal kepada manusia adalah alat yang bisa mendeteksi akan kebenaran Tuhan sehingga tak ada yang misteri. Tuhan itu tidak misteri. Bukti adanya Tuhan, adanya kita. Bukan kita yang menciptakan diri kita. Bahkan kita tidak tahu apa itu roh yang adalah kita sendiri. Bayangkan. Makanya di Al-Quran mengatakan bahwa aku lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Itu terbukti. Kita sejak dilahirkan sampai usia kita hari ini, ruh dan jasad itu tidak pernah terpisah. Tapi kita tidak mengerti apa itu ruh. Artinya bahwa ketika Tuhan dalam Al-Quran mengatakan kamu kuberi pengetahuan sedikit saja tentang roh, itu terbukti betul. Terbukti betul. Kita hanya secuil saja mengerti tentang roh. Kemudian terkait dengan akal. Akal inilah yang menghantarkan manusia menuju kepada Tuhan. Bukan membuatnya sebagai misteri. Tidak ada yang tahu kita besok masih hidup atau tidak. Justru karena itulah maka pilihan hari ini harus tepat. Bukan abu-abu. Bukan kemudian bimbang, ragu di antara keduanya. Enggak. Karena Al-Quran menjelaskan, kullil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa mereka yang telah lalu. Itu kata Al-Quran. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi kalau saudara mengatakan
kita dilahirkan dari seorang ibu yang muslim, kita dilahirkan dari ibu yang kafir. Saya katakan berbahagialah kalian yang hidup dari rahim seorang ibu yang kafir. Saya ulang, berbahagialah kalian yang hidup dari rahim ibu yang kafir. Kenapa? Karena sekarang hidup di zaman digital, hidup di serba internet. Anda dengan mudah kemudian mempelajari Al-Quran, mendengarkan kemudian narasumber-narasumber dari Islam. Dengan begitu, ketika Anda menggunakan akal, kullil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Orang-orang kafir ketika mereka berhenti jadi mualaf, semua dosanya diampuni oleh Allah. Kami yang umat Islam dari lahir belum tentu diampuni oleh Allah, belum tentu. Tapi kalian yang lahir dari kafir, begitu mengetahui kebenaran Islam, masuk Islam, dosa-dosa kalian dihapuskan oleh Allah. Enak bukan? Anda berusia 1 tahun sampai 33 tahun misalnya, Anda bermaksiat terus, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah mandi junub, tidak pernah wudhu, tidak pernah bla bla bla, tidak disunat, makan semuanya makanan, minum semua minuman. Enak kan hidup kalian? Begitu usia 33 tahun lewat 1 hari, Anda baru masuk Islam. Sudah begitu masuk Islam, dosa-dosa kalian semuanya dihapuskan. Indahnya hidup kalian. Ya, cuman saya tidak tahu kalau Anda mati dalam kekafiran, nah itu yang bahaya. Tapi ketika Anda bertemu dengan para apologet Islam, diajarkan tentang Bible, diajarkan tentang Al-Quran, betapa indahnya ketika Anda menggunakan akal. Karena seluruh dosa-dosa kalian itu dihapuskan oleh Allah. Ini satu keutamaan. Jadi jangan kemudian pesimis dari jadi seorang kafir. Karena begitu Anda masuk Islam, Anda kemudian diampuni oleh Allah. Summa inna rabbaka lilladina amilus su' bijahalati summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'daha lagafurur rahim. Itu kata Allah. Sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertaubat, setelah itu memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar akan mengampuni, sebab Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Luar biasa bukan? Jadi bukan berarti karena kita lahir Kristen lalu kita menjadi Kristen aja seterusnya. Bukan begitu. Atau karena kita Islam lantas kemudian kita bangga dengan keislaman tanpa belajar. Bukan begitu. Contoh nih, kalau Anda berdasarkan karena keturunan, pada saat kita kecil, apapun yang disuguhkan oleh ibu kita pasti kita telan, pasti kita makan, pasti kita kunyah. Dimasukkan nasi, makan, dimasukkan biskuit, makan, semua yang disuguhkan kemudian untuk kita makan, dimakan. Begitu juga baju. Dipakaikan baju apapun kita pakai. Kenapa? Karena kita tidak mampu memiliki pilihan. Begitu juga diajak ke gereja, diajak ke masjid. Tapi ketika besar, begitu dikasih makanan yang tidak selera lagi dengan kita karena kita menggunakan akal, kita tolak makanan itu. Begitu kita dikasih pakaian yang tidak cocok lagi dengan akal kita, kita tolak pakaian itu. Tapi kenapa giliran Tuhan, kita disuruh menyembah Tuhannya orang tua kita yang tidak masuk akal, kita tetap sembah? Kenapa? Karena sesungguhnya ada yang disebut iblis. Dan iblis itu kata Allah tidak berkuasa bagi hambaku. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal gawin. Sesungguhnya kamu wahai iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali kepada mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Siapa yang sesat ini? Yang tidak menggunakan akal. Yang sesat itu pasti yang tidak menggunakan akal. Coba Anda ambil motor, start motor Anda, starter, habis itu nggak ada kemudian tujuan, jalan aja terus, ada lampu merah, gelibas saja terus, apa yang terjadi? Kenapa demikian? Karena nggak punya akal. Yang penting hidup, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya mati urusan Tuhan. Nggak kayak gitu, bukan kayak gitu. Justru karena kita yakin kita akan mati, maka hari ini kita harus menentukan jalan kita, mana yang harus kita tempuh, mana yang harus kita jalani, mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Tinggalkan. Karena kenapa? Pencipta langit dan bumi itu maha mengetahui. Innallaha sami'un alim. Tuhan itu alim, Tuhan itu maha mengetahui. Jadi kalau ada buku panduan tidak sesuai dengan otak kita yang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, berarti Tuhan kita tidak maha mengetahui.
Sedangkan di Islam antara kitab sucinya Al-Quran dan otaknya manusia itu sesuai. Artinya yang menciptakan manusia ini harus tahu bagaimana pribadi ciptaannya, bagaimana kemampuan ciptaannya, bagaimana akal bekerja oleh ciptaannya. Apa yang diciptakan oleh yang maha pencipta, pencipta tahu. Begitu juga ketika dia mewahyukan sebuah petunjuk, begitu juga ketika dia mewahyukan sebuah kitab, maka kitab ini harus diselaraskan dengan akal manusia yang dia ciptakan. Bagaimana mungkin sebuah buku dari Tuhan yang maha mengetahui, buku itu tidak sinkron dengan akal? Hanya ada satu pasal. Kalau bukan bukunya yang tidak berasal dari Tuhan, akal orang itu tidak berfungsi dengan baik. Atau sebaliknya, akal orang itu tidak berfungsi dengan baik, dan atau bukunya yang memang bukan dari Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan itu tidak maha mengetahui. Kok bisa dia mewahyukan sebuah buku, isinya tidak sesuai, tidak bisa dicakupi oleh akal yang dia buat sendiri? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin sebuah pabrik motor, dia membuat motornya, dia yang men-setting semua lampu-lampunya, alur-alurnya, komponen yang ada di dalamnya, dia yang bikin sendiri. Tapi begitu dia membuat buku panduan, buku panduannya itu berisi menu makanan. Jadi tidak cocok antara ciptaannya berupa motor dengan buku panduan yang harusnya untuk motor, tapi isi dalamnya tidak sesuai dengan motor. Nah, coba Anda lihat kitab saudara, apakah masuk akal isinya? Tidak. Kalau tidak masuk akal, berarti itu bukan dari Tuhan. Karena akal dititipkan oleh Tuhan agar manusia jadikan akal itu sebagai alat untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Itu. Maka agama yang betul adalah agama yang selaras antara kitab yang dianggapnya suci dengan akal manusia secara umum. Secara umum. Harus diakui oleh ilmuwan kebenaran yang ada di dalamnya, harus diakui oleh kedokteran, harus diikuti oleh pakar politik, harus diakui oleh pakar pemerintahan, harus diakui oleh para ilmuwan, profesor, dokter, semua harus mengakuinya. Itu baru disebut kitab suci yang berasal dari yang menciptakan akal. Tapi kalau ada buku yang dianggap suci tidak masuk akal, itu sudah pasti bukan dari Tuhan yang maha mengetahui. Belum ada, tidak sinkron. Nah, itulah fungsinya. Makanya saya tanya dari tadi kepada saudara, apakah iman semua agama itu sama? Itu alasannya, karena kalau menurut Islam hanya Islam yang betul imannya, yang lainnya itu salah. Kenapa? Karena mereka hanya beriman berdasarkan keturunan saja, bukan berdasarkan atas pewahyuan yang datang kepada mereka. Ada makhluk yang ingin membuat singgasana. Ada makhluk yang ingin membuat kerajaan yang menentang Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa itu? Iblis. Al-Quran mengatakan, qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, wahai Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan sebuah kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi iblis itu bekerja. Cara kerjanya apa? Menjadikan kejahatan itu terasa indah. Jadi kalau hari ini Anda melakukan sesuatu kemungkaran menurut akal Anda, tetapi Anda menganggap itu adalah sebuah kebenaran, iblis berhasil kemudian untuk apa? Menjerat Anda dalam satu kenyataan yang tidak benar. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyannahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata Yesus, Simon, ya paman, iblis telah diberi izin untuk mencobai manusia, untuk memisahkan kemudian antara benar dan yang salah. Al-Quran mengatakan, innahum anisam la ma'zulun. Sesungguhnya untuk mendengarkan kebenaran pun iblis itu dijauhkan.
Maka iblis senantiasa membisikkan kepada hati kita untuk jauh dari Tuhan. Bagaimana Adam dibisikkan, bagaimana Hawa dibisikkan, begitulah kemudian iblis bekerja. Iblis tidak menampakkan diri langsung di hadapan kita, tetapi dia datang melalui hembusan bisikan. Wahai si fulan, ya paman, jangan kamu mengikuti itu, karena sebenarnya jalanmu ini sudah benar. Itu iblis itu, kayak begitu. Tapi untuk mengetahui ini iblis atau bukan, maka Tuhan memberikan senjata ampuh. Apa itu? Akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Akal. Makanya di Islam, dasar pijakan menapakkan kaki sebagai Islam, apa perintah Allah? Ikra. Apa itu ikra? Pelajari, pahami, ketahui. Itu, baca, telaah, teliti, tadaburi, pahami, kemudian uraikan, jelaskan. Itu dalam Islam. Maka pondasi awal dalam Islam itu apa? Ikra. Baca, 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 baca dengan pikiranmu, baca dengan matamu, baca dengan perasaanmu, baca dengan telingamu, baca dengan pendengaranmu, baca, baca, baca semuanya. Kalau sampai engkau membaca, maka engkau akan sampai kepada derajat yang mulia. Seorang profesor jadi profesor karena membaca, dokter jadi dokter karena membaca, polisi jadi polisi karena membaca, TNI jadi TNI karena membaca, presiden jadi presiden karena membaca, membaca, ikra, 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 sampai ke jannah karena ikra, bukan karena doktrin dan dogma. Sekira begitu, sahabat. Silakan. Iya, terima kasih Bang Zuma. Sama-sama, Bang. Iya, kalau misalnya kita bahas soal dari keturunan itu, misalnya Bang Zuma diperhadapkan kondisi atau situasinya itu, keadaannya itu seperti saya misalnya dilahirkan dari keluarga Kristen. Kira-kira apakah Bang Zuma bisa menjamin untuk bisa seperti yang Bang Zuma sampaikan untuk masuk ke Muslim gitu? Bisa diulang, Bang? Bisa diulang? Gimana? Maksudnya ini, kalau tadi kan saya menggunakan sifat keturunan, ada akal pikiran maupun sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, yaitu sesuai yang tertulis, iman muncul dari pendengaran, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Nah, misalnya kalau yang bersifat keturunan ini, Abang Zuma ini dilahirkan dari, maksudnya diperhadapkan keadaannya itu seperti saya, dilahirkan dari keluarga Kristen. Kira-kira Bang Zuma apakah pribadi itu bisa menjamin dengan mudah untuk saya bisa masuk Muslim seperti itu, istilahnya secara pribadi ya, maksudnya gitu, apakah bisa menjamin gitu? Iya, baik. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik, Bang. Karena saya orangnya itu menentukan sesuatu itu karena akal. Ketika belajar yang saya tenteng. Sorry Bang Zuma, mati tadi. Oke. Misalnya saya membawa Bible, saya pelajari Bible ini, kemudian sampailah saya kepada data misalnya 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Lalu kemudian sebelumnya saya membaca kitab Perjanjian Lama. Di sana diterangkan di dalam Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Saya pelajari itu. Berarti Tuhan ini tidak pernah dibentuk. Jadi apapun dia nggak pernah dibentuk. Saya baca lagi bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Saya baca lagi, Yesus adalah manusia.
Pasti di zaman modern seperti ini saya menemukan diri saya menyembah roh, di mana saya tahu roh itu adalah ciptaan, itu adalah makhluk, dan saya pelajari di dalam Bible Kejadian 6 nomor 3 bla bla dan seterusnya, maka sudah pasti saya meninggalkan agama tersebut. Masalahnya sekarang ini adalah saudara Kristen saya itu dia lebih suka berhura-hura, bersenang-senang, berbahagia di dalam beribadah, di dalam berkristen. Lebih cenderung kepada kesenangan-kesenangannya, ke gereja bernyanyi, sekolah minggu mereka diajarkan bernyanyi, kemudian Natalan mereka bernyanyi, setiap saat mereka bernyanyi, dijamin kemudian surga, dan didoktrin bahwa Tuhan datang ke bumi demi dosa-dosa mereka. Siapa yang nggak mau, Bang? Siapa yang nggak mau ibadah sekali seminggu, datang ke sana pun cuma bernyanyi? Lalu kemudian semua makanan boleh dimakan, minuman pun boleh diminum. Habis itu ada yang mengambil dosa-dosa kita semuanya. 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 2 nomor 1, apa yang dikatakan anak-anakku yang kukasih, jangan engkau berbuat dosa, namun apabila kalian berbuat dosa, ada Yesus sebagai pendamai atas segala dosa kita. Siapa yang nggak mau, Bang? Lalu kemudian saya melihat Islam sana sini, karena saya hidup di lingkungan mayoritas Islam, saya sebagai minoritas melihatnya Islam tidak betul. Yang maling Islam, yang mencuri Islam, yang kemudian ribut Islam, semua Islam yang saya lihat. Maka saya semakin berat keluar dari kekristenan, karena akal saya tidak pakai. Semakin berat saya untuk keluar dari agama saya yang enak dibandingkan Islam. Ada bom di sana, Islam. Ada tawuran, Islam. Ada ribut, tawuran. Ada apa? Ada ribut, ada demo, Islam. Semuanya Islam. Sehingga mata saya semakin tertutup. Karena saya menilai Islam karena oknumnya. Saya tidak belajar kitabnya. Sedangkan yang saya lakukan bukan kitab saya. Yang saya lakukan adalah instruksi-instruksi gereja dan orang tua saya. Saya semakin jauh dari Islam. Tapi ketika saya kemudian menggunakan akal, keluar dari gereja, saya dalami Bible itu sendiri, maka demi Allah, demi Tuhan, saya pasti akan keluar. Apatah lagi kalau saya sudah sampai pada dalil Matius 7, Bang, nomor 15 sampai nomor 23. Hendak kemana ku bawa iman Kristen saya ini? Di situ jelas dikatakan, barang siapa yang tidak melakukan kehendak Bapa, meskipun memanggil Yesus Tuhan, bahkan sampai pada level bermujizat, mengusir setan, bernubuat, tetap aja diusir oleh Yesus dan dianggap sebagai pelaku kejahatan. Sedangkan dalam Matius 13:50 pelaku kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu apa yang membuat saya harus bertahan di Kristen? Saya ibadah minggu, tidak ada dalil. Saya harus mencari jati diri saya sebagai seorang manusia. Aku tidak mau mati dalam kebodohan. Harus menggunakan akal. Jadi bagaimana mungkin orang yang berakal akan tinggal di situ, sementara kitab itu sendiri yang mengatakan, yang memanggil Yesus Tuhan, diusir oleh Yesus. Memanggil Yesus Tuhan. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Ini ucapan Yesus kepada muridnya. Siapa yang datang kepada muridnya? Yang bukan Yahudi tapi datang kepada murid yang ngaku Yahudi. Dari buahnya kau mengenal mereka, dari ajarannya kau mengenal mereka. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Atas kehendak siapa ini saya menjadi Kristen? Mana dalilnya? Atas apa saya Sabar ya.
Signal di sana lagi hujan. Iya, jelek sinyalnya mungkin. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lalu apa yang membuat saya masih bertahan di situ, Bang? Yang bisa membuat saya bertahan di situ itu tadi. Saya tidak menggunakan akal. Dan saya lebih cenderung kepada happy-happy, kesenangan-kesenangan semu. Jadi berat. Tetapi kalau saya menggunakan akal, saya pasti keluar. Itu, Bang. Silakan. Silakan Pak Kris. Halo, kok ketutup udah ngomong? Tutup sendiri. Ya, jadi jelas ya? Halo? Ya, jelas, Bang, jelas, Bang. Ya, jadi menurut Bang Zuma tadi sampaikan, kalau diperhadapkan keadaan seperti saya sendiri seperti ini, berarti kalau menurut pandangan saya sih pembicaraan tadi maksudnya tidak mudah lah gitu. Sebab apa yang Bang Zuma sampaikan itu kayaknya masih ada apa ya? Penyampaian yang dimana pada saat Bang Zuma saat sekarang ini gitu loh. Tetapi istilahnya nggak mudah untuk keluar gitu. Kalau saya nanggapi sih seperti itu. Tapi ya memang nggak apa-apa. Itu memang karena bersifat keturunan itu memang tidak mudah. Jadi misalnya ada orang bilang kalau bagi orang yang tidak mampu gitu, kenapa sih aku harus terlahir dari orang yang mampu kan gitu. Itu menurut pandangan saya misteri Tuhan, Bang Zuma. Nah, jadi sehingga pola pikir dari manusia ini itu nggak bisa nyampe dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, yang tadi Bang Zuma bilang kita bisa memahami apa yang difirmankan oleh atau diimani oleh Bang Zuma ya, kitabnya Muslim. Tapi kan kalau seperti di kitab Muslim itu kan seperti Tuhan menciptakan manusia, Adam di surga, tiba-tiba turun ke bumi, terus menciptakan langit dan bumi ini. Itu kalau secara akal pikir kan nggak mungkin gitu loh. Itu banyak misteri menurut pandangan saya sih. Dan kalau berbicara pikiran Tuhan kan kita nggak bisa terlalu istilahnya nggak bisa kita memaksakan untuk bisa serupa dengan dia, istilahnya maha tahu lah kan, kita tak istilahnya kan sangat terbatas manusia ini. Nah itu sih patokan saya, kalau manusia terbatas ini kan pasti apa yang difirmankan Tuhan lewat kitab itu kan pasti ada hal-hal yang tertentu yang memang kita perlu ketahui tanpa logika, yaitu kita minta pimpinan lewat doa itu agar kita bisa memahami dari firman-firman itu sih. Gitu sih Bang Zuma. Iya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya kalau cara yang saudara gunakan itu benar, maka semua agama di atas muka bumi ini benar. Dan semua sembahan yang disembah oleh penganut agama di atas muka bumi ini itu adalah sembahan yang betul. Berarti semua Tuhan agama itu adalah Tuhan yang benar. Dan mereka akan mengatakan ya itu misteri. Itu misteri. Makanya ada beberapa di dalam kitab suci kami itu yang tidak bisa kemudian ditelaah dengan logika. Artinya apa? Menghantarkan pada konsep semua agama benar dan semua Tuhan yang disembah oleh agama-agama ini adalah benar. Celaka kita. Kenapa celaka? Karena agama samawi itu berbeda dengan agama ardi. Agama samawi adalah agama yang diwahyukan dari langit, sedangkan agama ardi adalah agama akal-akalan yang dibuat oleh manusia. Konon Kristen ini menurut ceritanya ini adalah ajaran dari nabi-nabi. Bahkan di dalam kitab mereka ada yang mereka sebut perjanjian lama. Tetapi justru tidak dipahami sesuai dengan konsep yang ada di dalamnya.
Di perjanjian lama Tuhan itu ahad. Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu maha tinggi. Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha suci. Itu. Tuhan tidak mungkin berbohong mengatakan dirinya maha suci. Berarti dia maha suci. Bukan cuma suci tapi maha. Artinya tidak ada setitik pun noda kehinaan, kenistaan, najis pada hakikatnya. Nah, sedangkan di Kristen menjadikan sesuatu yang tadinya bisa dicakup oleh rasio, justru nggak dipakai rasio. Oh, Tuhan itu tidak bisa dirasiokan, kata Kristen. Tapi Yesus bisa dirasiokan. Jari-jarinya jari manusia, kakinya kaki manusia, perutnya perut manusia, wajahnya wajah manusia, rambutnya rambut manusia, hidupnya hidup sebagai manusia, perkataannya sebagai manusia, pekerjaannya sebagai manusia, cara makannya makan seperti manusia. Semuanya manusia, bisa dirasionalkan. Tapi dibuat setinggi-tingginya, dibuat itu Tuhan yang datang dalam rupa. Artinya Kristen membuat karikatur Tuhan itu seperti itu adanya. Sedangkan Tuhan yang benar itu berasal dari agama samawi. Aku Tuhan, tak ada yang lain, tak ada yang sama seperti aku, baik di langit atas maupun di bumi bawah. Tak ada yang sama seperti aku. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Tapi Kristen membuat Tuhan baru. Tuhan baru bernama Yesus, bernama Roh Kudus. Artinya percuma kitabnya Yahudi ditenteng siang dan malam, tapi tidak dipahami isinya. Hanya dijadikan sebagai aksesoris untuk membenarkan perjanjian baru bahwa ini adalah firman Tuhan. Maka apa yang muncul di dalamnya? Misalnya di dalam Kolose 2 nomor 9, di dalam jasad Yesus inilah kepenuhan keilahian. Kolose Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Tuhan turun ke bumi tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan merendahkan diri, mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia, taat sebagai manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Ini konsep yang diimani oleh orang Kristen yang bertentangan dengan konsep Tuhan yang adalah Tuhan yang dibawa oleh agama samawi. Assalamualaikum. Waalaikum. Seperti itu saudara Krislam. Ya, silakan. Ya, Bang Zuma, terima kasih Silakan. untuk paparannya yang sangat tidak jelas. Iya, silakan. Ya, baik, saya akan sampaikan karena ini konsepnya adalah penjelasan sekaligus debat. Ya, jadi saya harus sampaikan bahwa logika berpikir Kristenan dengan logika berpikir Islam itu mutlak tidak bisa disamakan. Ya, kalau Anda mencoba mengutip Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru untuk menjawab iman dari Islam, itu logika yang cacat. Ya, cacat sekali. Karena iman ini bicara soal kepercayaan, ya, yang sudah ditanamkan oleh pendahulu-pendahulu, kemudian dirasionalkan oleh pengikutnya. Ya, seperti Abang Zuma ini yang katanya mencari kebenaran, tapi tidak bisa membaca firman Tuhan dengan benar. Ya, sesuai dengan junjungannya. Ya, tidak bisa membaca dengan benar. Begitu. Tapi saya mau katakan begini. Kalau Anda menyamakan Yesus sebagai Elohim Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Anda salah besar. Karena di dalam kekristenan tidak mengajarkan demikian. Yesus dan Elohim Yahweh itu beda. Bahkan tidak setara menurut keyakinan saya. Bisa bacakan Filipi 2 nomor 6. Sabar. Ini saya akan bacakan dalilnya. Oke. Sorry, Dalil yang disampaikan. waktunya siapa ini, Bang? Dalil yang disampaikan ini boleh lanjut nggak? Kalau boleh. Saya bicarakan. Bisa bacakan Filipi 2 dulu, Bang. Bacakan Ya, Filipi 2. sebentar. Saya akan bacakan. Tenang saja. Tapi kita Ya, harus memulainya dari mana? Dari kisah para rasul Yesus atau murid Yesus yang menjadi jemaat, yang menjadi gereja mula-mula. Oke, Mereka oke, saksi stop, Yesus stop, naik ke stop, surga. stop. Sabar. Stop. Anda takut. Enggak, stop. Anda takut. Stop. Ya, Anda takut. Enggak. Kisah 2 Saya enggak 3 pernah- saya enggak pernah takut Makanya sabar. kepada Biar penyembah Anda, roh. biar Anda Enggak takut tahu saya bahwa kepada Yesus penyembah dan roh. biar Saya nggak takut sama penyembah roh. Anda Paham? tahu Yesus Gak usah dan terlalu Allah sombong, itu Bang. beda. Tadi kami Anda takut, diskusi Anda bagus takut, di sini. Anda takut. Cemen, Di sini Anda kita takut, Cemen. diskusi baik. Di sini kita diskusi baik, Bang. Nggak ada masalah takut ataupun tidak. Belanda datang pun saya nggak takut, apalagi cuman pengikut kayak Anda. Iya, maksudnya diskusi yang Iya. inilah saya Baik aja. sama Bang Zuma, maksudnya izin dulu lah gitu loh. Saya walaupun
apa ya? Gini Ya, aja kalau Kristen. kalau anda berani temuin saya di Jakarta. Kalau lu laki-laki itu aja. Langsung ketemu gua aja, oke? Kalau lu berani. Lanjut. Enggak. Silakan dinaikkan. Kalau Anda mau diskusi dengan baik, saya layani. Tapi jangan Anda mengatakan kemudian bawa-bawa Nabi saya bodoh gitu ya, tidak bisa membaca gitu. Saya bisa uji Anda bisa baca atau tidak, kan gitu. Ya, adalah lebih baik Nabi saya tidak bisa membaca daripada Tuhan. Udahlah ya, jadinya hina nantinya. Udahlah, silakan Anda naik ke atas sini, kita berdiskusi. Anda mengatakan logika Kristen dan logika Islam itu tidak sama. Anda tidak ngerti apa itu logika. Anda tidak ngerti apa itu logika. Itu bahayanya itu di situ. Ya, silakan. Saya berbicara kepada Anda berbicara juga selayaknya orang yang punya intelektual. Jadi santai aja, nggak usah emosi, nggak usah ketakutan sama saya, tidak usah nervous kalau berhadapan dengan Bang Suma. Santai aja, relax. Ya. Sorry Bang Zuma, boleh tanya nggak ke dia ini? Siapa Iya, yang silakan. namanya? Namanya siapa ini? Saya nggak kelihatan. Mikael. Mikael. Ya, Mikael, kamu Kristen atau apa ini agamanya? Ditanya itu agamanya apa? Nggak usah grogi, santai aja, santai. Mikael. Saya tahu kamu itu fitness selama 6 tahun untuk bicara dengan saya. Nggak usah, santai aja, napa? Relax. Karena saya tidak akan pernah bisa kotak-kotakuti gitu loh. Nggak pernah, nggak bisa Mikael. kotak-kotakuti. Kamu agama apa, Mikael? Saya bingung. Waalaikumsalam. Malam. Sebentar dulu, Frans. Siap. Pelajarin dulu yang satu ini, yang sok jagoan nih. Santai aja Bang Mikael. Ayo, ditanya agamanya apa? Mikael, kamu agama apa? Ini provokator ya. Maksudnya datang-datang bawa nama Kristen tapi kayak gini. Maksudnya, halo? Ditanya Udah nggak kayaknya udah jawab. ampun, gak mau bicara, banyak mak turunin aja gitu. Iya. Ini provokator itu. Hujan lagi di sini. Lanjut Bang Andi, silakan Bang Krislam. Dinda. Iya, ngomong enak-enak kok. Aduh, sudah gak waras tuh orang. Ya Bang Zuma, jadi kalau tadi kan berbicara tentang keturunan ya. Nah itu yang maksud saya itu, kalau pandangan Bang Zuma tadi terkait keturunan itu, kalau dihadapkan posisi seperti saya, itu masih berbicara tentang posisi Bang Zuma seperti saat ini gitu. Maksudnya tidak mudah untuk tiba-tiba seperti itu sih. Nah tapi gini, kalau Bang Zuma tadi bilang firman yang Bang Zuma imani itu menggunakan logika dan bisa mudah dipahami. Sedangkan berbicara penciptaan manusia pertama itu Adam kan di surga ya. Nah itu cukup sulit untuk dipahami kalau dia bisa tiba-tiba langsung turun ke bumi. Dan berbicara juga Tuhan itu menciptakan langit dan bumi itu kan agak sulit untuk terima secara logika akal. Sampai saat ini pun manusia itu mencoba untuk mencari pengetahuan kan soal galaksi ini sejauh mana, tapi kan nggak sanggup gitu. Karena begitu besar kan, begitu mahalnya kuasanya dunia Tuhan itu, sedangkan kita kan terbatas. Jadi sehingga kita ingin mengetahui tentang Tuhan itu nggak bisa secara utuh gitu. Nah tapi kalau Bang Zuma menyampaikan tadi soal Tuhan Yesus itu, ya itu mungkin lain cerita ya, nanti bahasnya pasti larinya kan nanti ke Tritunggal kan nantinya. Tapi kalau di sini saya mau bahas di tahap awal dulu gitu, yang dimana itu tentang keturunan maupun kitab yang Bang Zuma bilang kan lebih mudah dipahami, tetapi ada ayat-ayat yang memang menjelaskan yang sangat sulit dipahami gitu.
Menurut pandangan saya sih gitu sih Bang. Iya, baik. Jadi kalau di Islam, Bang, Al-Qur'anul Karim menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli shay'in syahid. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru. Celengan ATM, celengan keren, celengan. Semua keperluan saudara bisa saudara beli lewat channel kami. Terima kasih.